Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online hari ini. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa dulu yuk. Ayo, sikap yang sopan, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami kembali boleh diizinkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu yang telah berjalan. Bapa, kiranya Engkau tolong sekolah minggu ini berkati dari awal hingga pada akhirnya. Bapa, dimanapun anak sekolah minggu berada, kiranya Engkau tolong jaga dan lindungi mereka. Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik sekolah minggu berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Siap-siap. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, pintar. Adik-adik jangan duduk dulu. Kita masih mau nyanyi lagu yang kedua. Nah, Kakak Tira mau tanya nih. Tadi pagi, waktu adik-adik bangun tidur, siapa yang udah berdoa? Ayo, siapa yang udah berdoa? Nah, setiap bangun pagi, jangan lupa ya kita harus berdoa, baca firman Tuhan, supaya kita memulai hari kita dengan penyertaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu, baca kitab suci, dan doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Oke, siap-siap ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Pinter. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, pinter. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dan kita menyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Ayo, dengan sikap yang baik, sikap yang sopan, kita naikkan pujian
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuruskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuruskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuruskan semua dosaku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih karena kami telah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kiranya Engkau tolong agar kami semua dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami melalui kakak sekolah minggu. Bapa, berkati kami semua, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kakak Tira mau tanya. Adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Hayo. Gambar apa? Pilot. Nah, pilot itu kerjanya ngapain sih? Pekerjaan pilot itu ngapain? Menggoes sepeda. Bukan? Terus apa? Mengendarai pesawat. Betul. Terus kalau yang ini, nah yang ini apa yo? Ini guru. Kalau guru pekerjaannya apa? Masak di dapur? Bukan? Terus apa dong? Mengajar. Guru itu mengajar. Terus kalau yang satu ini? Nah, yang ini apa? Dokter. Kalau dokter pekerjaannya apa ya? Menyembuhkan atau memeriksa orang sakit. Dokter yang kasih obat supaya kita minum dan kita menjadi sehat. Nah, hari ini cerita sekolah minggunya juga tentang seseorang yang bisa menyembuhkan. Siapa ya? Selain dokter loh ya. Selain dokter, ada satu orang yang bisa menyembuhkan. Kira-kira siapa ya? Nah, yuk kita simak cerita sekolah minggunya. Adik-adik masih ingat nggak kisah mengenai anak Yairus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Nah, di dalam cerita itu juga diceritakan kisah tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan mau ke kepala rumah ibadat yang anaknya telah meninggal, ada seorang perempuan yang ikut bersama-sama dengan rombongan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia diam-diam bersembunyi di balik orang-orang yang sangat ramai dan mengikuti Tuhan Yesus. Perempuan ini
selama 12 tahun dia menderita karena dia sakit dan sudah pergi berobat kemana-mana. Sudah diobatin juga sama berbagai tabib. Jadi semua uangnya sudah habis, hartanya sudah habis. Semua yang ada padanya udah habis untuk pengobatan penyakitnya. Tapi bukannya malah sembuh, perempuan ini malah penyakitnya bertambah parah. Adik-adik, perempuan ini kelihatannya sudah mendengar mengenai Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu dia tahu Tuhan Yesus ada di situ, maka dia mendekat dari belakang. Diam-diam dia menjamah, dia menyentuh dan memegang jubah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena perempuan itu yakin kalau dia pegang jubah Tuhan Yesus, ia pasti akan sembuh. Ternyata benar. Perempuan itu sembuh. Seketika itu juga pendarahannya sudah sembuh dan badannya sembuh dari penyakit. Nah, adik-adik, setelah perempuan itu memegang jubah Tuhan Yesus, seketika itu Tuhan Yesus merasa bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Tuhan Yesus bertanya dan melihat sekeliling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang sudah memegang jubahnya? Tetapi nggak ada yang tahu, karena orang di situ sangat banyak dan berdesak-desakan. Sedangkan perempuan itu sembunyi di antara orang banyak. Nah, karena dia tahu Tuhan Yesus merasa ada yang memegang jubahnya, dia menjadi takut. Tapi kemudian dia memberanikan diri. Dia pergi kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di depan Tuhan Yesus dengan tulus. Dia memberitahu apa yang ia alami. Dia ceritakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah sakit selama 12 tahun dan ia yakin kalau dia pegang jubah Tuhan Yesus, ia pasti akan sembuh. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Lalu perempuan itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan keadaan yang sudah sembuh. Wah, hebat ya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit wanita tersebut yang sudah sakit selama 12 tahun. Ayo, coba sekarang kita baca sama-sama ya ayat hafalan minggu ini. 1, 2, 3. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terdapat di mana? Di Markus 5 ayat 28. Nah, adik-adik udah lihat kan cerita sekolah minggu tadi? Kisahkan bahwa ada perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun. Wah, 12 tahun tuh lama ya. Nah, dia percaya kalau dia pegang saja jubah Tuhan Yesus, dia akan menjadi sembuh. Dan ternyata benar ya, setelah megang jubah Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Nah, adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus memuji perbuatan perempuan ini loh. Karena perempuan ini mempunyai iman dan keyakinan yang luar biasa. Karena dia udah sakit padahal selama 12 tahun. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dia sudah habis banyak sekali uang untuk berobat, untuk ke dokter, untuk beli obat-obatan, supaya dia menjadi sembuh, tetapi nggak sembuh juga. Nah, dalam waktu 12 tahun itu, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan
menyembuhkan dia. Dia akan menjadi sembuh. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Saat kita sedang sakit, hanya dengan percaya saja sama Tuhan Yesus, kita bisa jadi sembuh loh. Tapi, percaya saja, kalau kita nggak berusaha, juga nggak bisa. Kita nggak bisa sembuh. Kita juga harus berusaha. Bagaimana usahanya? Yaitu dengan pergi ke dokter, kita periksa penyakit kita apa. Lalu obat-obatan yang dokter kasih, kita minum. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan, supaya Tuhan berkati obat-obatan dari dokter dan semua makanan minuman yang kita makan, supaya boleh menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Dan juga kita harus jaga kehidupan kita. Jangan makan sembarangan, jangan tidur malam-malam, jangan kebanyakan main game, supaya kita bisa sembuh. Nah, itulah usaha kita selain kita percaya dan meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita sakit dan gak sembuh-sembuh, atau kita lihat orang yang sakit tapi gak sembuh-sembuh juga, itu bukan berarti Tuhan Yesus gak sayang sama dia. Nah, kita harus percaya waktunya Tuhan Yesus itu yang terbaik. Perempuan tadi aja nunggu selama 12 tahun loh. Dan dia imannya tetap kuat. Dia gak bersedih, dia gak putus asa. Dia tetap yakin bahwa dia akan sembuh. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Ingat, kita kembali diajarkan hari ini bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tiada yang mustahil bagi Dia, bahkan penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Nah, yuk kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Lipat tangannya dengan sikap yang baik, tutup mata, ikuti Kakak Tira berdoa ya. Bapa kami di surga, terima kasih karena ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, karena kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa, kami berdoa bagi seluruh warga kami, seluruh anak-anak sekolah minggu. Jika ada yang sedang sakit, kiranya Engkau boleh sembuhkan, Engkau jamah, Engkau berkati semua yang dimakan dan yang diminum. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat baik bagi kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah.